Shalom, salam damai sejahtera selalu. Saya Farida Halim dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini saya bawakan tentang Kitab Ester. Kitab Ester berisikan sebuah cerita yang indah. Alur ceritanya penuh liku dengan tokoh-tokoh yang menarik. Gaya ceritanya khas dalam tradisi Yahudi. Umat digambarkan sedang mengalami pencobaan di negeri asing dan kemudian tampil sebagai pemenang. Pahlawan dalam cerita ini adalah Ester, seorang perempuan, sesuatu yang tidak lazim pada zaman itu. Dalam cerita ini, Ester berhasil menyembunyikan identitasnya sebagai seorang Yahudi di lingkungan istana Persia, dan ia mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan bangsanya. Penggunaan nama, waktu, dan ide dalam cerita ini memperlihatkan bahwa kitab ini lebih menyerupai sebuah novel sejarah modern daripada sebuah kitab sejarah. Selain itu, orang Persia terkenal sebagai bangsa yang dapat menerima agama-agama bangsa lain dan bukan bangsa yang membunuh orang lain karena berbagai perbedaan. Kitab Ester adalah satu-satunya kitab dalam kitab suci yang tidak menyebut nama Allah secara langsung. Namun kehadiran Allah dapat dilihat dalam kuasanya yang memimpin Ester untuk menjadi ratu dan melindungi orang Yahudi. Kitab Ester bercerita tentang kemenangan orang Yahudi di tengah rencana untuk membinasakan mereka. Ada dua versi kitab Ester, yang satu dalam bahasa Ibrani dan yang lain dalam bahasa Yunani. Dalam versi bahasa Yunani, ceritanya bertambah dan dapat ditemukan dalam kitab Deuterokanonika. Latar belakang kitab Ester. Raja Kores Agung dari Persia mengalahkan Babel pada tahun 538 sebelum Masehi. Ia mengizinkan orang Yahudi yang sudah dipaksa tinggal di Babel selama 70 tahun untuk kembali ke tanah air mereka. Tetapi banyak orang Yahudi lebih menyukai tempat tinggal mereka yang baru daripada kembali ke Yerusalem, dan mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Babel. Dalam cerita ini ada tokoh Mordekai dan Ester yang merupakan saudara sepupu tampil mewakili kelompok bangsa mereka. Cerita dimulai dengan Raja Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai Ethiopia. Pada tahun ketiga dalam pemerintahannya, diadakanlah perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yaitu tentara Persia dan Media. Kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir dalam perjamuan pesta tersebut. Lamanya perjamuan 180 hari dan diselenggarakan dengan kemewahan yang luar biasa, dari dekorasi yang dihias dengan tirai-mirai dari kain-kain super halus, dilengkapi dengan tiang-tiang perak dan lantai marmer, serta katil dari perak dan emas. Dan saat itu pun Ratu Wasti mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana raja. Ketika hati Baginda begitu riang gembira karena minum anggur, bertitalah raja kepada sida-sidanya untuk membawa Ratu Wasti dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja, untuk memperlihatkan kecantikannya kepada rakyat dan para pembesar-pembesar. Tetapi Ratu Wasti menolak titah raja, yang mengakibatkan geramlah raja dan berapi-api kemarahannya. Lalu Raja Ahasiweros mencari seorang ratu yang baru di seluruh kerajaannya. Ada seorang Mordekai, orang Yahudi, mempunyai saudara sepupu perempuan muda yang cantik.
yang sudah dibesarkan seperti anaknya sendiri. Raja melihatnya dan langsung jatuh cinta kepadanya. Ia mengangkat Ester sebagai ratu, tetapi tidak mengetahui bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Pada satu ketika, Mordekai sebagai seorang pejabat istana mendengar rencana pembunuhan terhadap raja. Ia menceritakan hal itu kepada Ester, yang kemudian memberitahukan kepada raja dan menyelamatkan raja. Ada seorang Haman, orang Agag, yang berhasil mempengaruhi Raja Ahasiweros untuk membinasakan orang Yahudi dari kerajaan Persia. Dengan menerima cincin meterai sebagai titah raja, membuat Haman leluasa memperlakukan orang Yahudi sesuka hatinya. Dengan titah raja dan dibantu oleh pembesar daerah untuk memusnahkan, membunuh, dan membinasakan semua orang Yahudi dari yang muda sampai orang tua, anak-anak, dan perempuan-perempuan dirampas harta milik mereka. Mordekai mengetahui segala yang terjadi terhadap bangsanya, membuat ia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung dan abu. Ester yang berada dalam istana raja juga mengetahui telah terjadi pemusnahan orang Yahudi. Dan ia berencana untuk berpuasa. Ia tidak makan dan minum selama 3 hari, serta mengajak seluruh orang Yahudi, para dayang-dayang, dan Mordekai sendiri untuk persiapan menghadap raja. Ester memulai rencananya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi dengan mengundang raja dan Haman untuk makan malam. Sesudah makan malam, Haman memulai rencananya untuk membunuh Mordekai dengan mendirikan sebuah tiang besar untuk menggantung Mordekai. Tetapi Haman tidak berhasil membunuh, melainkan harus memberi penghormatan kepada Mordekai. Akhirnya, Haman disulahkan di tiang yang sudah disiapkan untuk Mordekai. Dan Mordekai sendiri mendapat tanda jasa dan kehormatan dari raja karena sudah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Akhirnya, harta milik Haman diserahkan kepada Ester, dan Ester memberi kuasa kepada Mordekai untuk mengurus harta milik Haman. Dan Raja Ahasiweros mencabut cincin meterai dari Haman dan menyerahkannya kepada Mordekai. Ester memberitahu raja bahwa Mordekai adalah saudara sepupunya. Lalu raja mengangkat Mordekai sebagai seorang pejabat tinggi di istananya. Dan Ester meminta raja untuk membuat satu undang-undang baru yang akan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Akhirnya raja menyetujui permintaan Ester dan menyatakan bahwa orang Yahudi boleh membinasakan siapa saja yang menjadi musuh mereka. Sesudah perang selesai, orang Yahudi merayakan kemenangan mereka. Mordekai menulis surat kepada semua orang Yahudi. Ia memberitahukan bahwa setiap tahun mereka harus mengadakan perayaan untuk mengingat dan mengucap syukur karena mereka sudah mengalahkan musuh-musuh mereka. Perayaan ini disebut Pesta Purim, yang masih dirayakan oleh orang Yahudi sampai saat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.